dikasih kunci akhirnya sama yang si ibu kontrakan ini jaga ibu-ibu. Kasih, nah ibu-ibu ngomong ke gua karena gua ketua umum di sana, ini tolong jaga aja dan mulutnya dijaga, jangan macem-macem. Katanya dulu di sini ada perempuan, dia bekas. Nah temen gue ini pas gue balik, dia ngomong ke gue, katanya pas malam-malam tuh nih gue digangguin, pas sampai itu ada nenek-nenek dan tiba-tiba semuanya berdarah di itu dapur, posisinya darah semua kayak banjir. Samperin tuh, jadi kan pintu sini ada buat token, meteran token, itu tiba-tiba bunyi. Beda tuh kalau bunyi token habis sama bunyi token dipencet, tuh tahu kan bedanya? Beda kan? Ini token dipencet, tit tit, itu angkanya 777 terus. Pinggangnya itu putus, tapi nggak putus utuh, putus setengah doang. Dan dia dikubur di parit yang gue lewat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang Ahaditya. Oke, kali ini nih gue udah kedatangan lagi satu narasumber yang bakal nyeritain pengalaman mistisnya ketika dia sedang KKN di daerah Tambelang. Oke, jadi ketika narasumber gue ini KKN dan efeknya itu sampai saat ini masih menghantuinya. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi nih, udah ada narasumbernya di sebelah gue, Bang Pandi. Halo Bang. Halo. Yoi. Malam. Katanya lu mau nyeritain nih pengalaman horor lu pas KKN nih. Iya, gue harus disclaimer dulu di awal ya. Iya. Gue mau cerita ini karena emang ada harus kesan dan pesan yang harus gue sampaikan. Bersangkut pautan sama apa yang gue alami di sana. Itu waktu itu lu KKN berapa orang? Itu gue di desa gue sekitar 30 orang. 30 orang? Itu teman kampus lu semua tuh? Itu campuran dari 4 fakultas. 4 fakultas? Iya, ekonomi, teknik, informatika, sama hukum. Oke. Nah, Tambelang ini berarti di daerah pedalaman ya? Bekasi ujung, perbatasan. Perbatasan? Jauh banget tuh berarti? Perbatasan sama Cikarang. Ujung lah, pokoknya di ujung. Masih daerah-daerah masih sepi-sepi gitu ya? Apa udah rame nggak sih? Banget, sepi banget. Sepi banget? Itu sekitar jam 8 aja tuh, lurahnya itu pas gue datang, dia ngasih saran kalau bisa jangan keluar. Dan lu masih ada dokumentasinya ya saat Banyak, lu banyak. KKN itu ya? Masih banyak banget ya? Nanti di video ini pun bakal dimunculin foto-foto dokumentasi dari saat Pandi ini KKN. Nah, terus gue juga nih baru denger ya, kebetulan gue udah lama di Bekasi ya, dan gue baru denger daerah Tambelang ini, makanya penasaran Sama, banget. gue pun juga pas KKN tuh, Baru denger juga? iya, kok Bekasi sejauh ini ya gitu. Nah, itu kejadiannya tahun berapa sih pas lu KKN? Itu gue KKN di 2020 awal. 2020 awal? Masih Pas baru. sebelum COVID tuh. Oh, ini sebelum COVID ya? Iya. Jadi pas gue KKN, 2 minggu gue KKN itu COVID muncul. Oh, iya. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari Bang Pandi gimana nih? Udah pada penasaran belum? Pokoknya tonton videonya dari awal sampai habis karena gue juga udah penasaran banget nih. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe channel Lonceng Misteri sebagai tanda dukungan kalian kepada channel ini. Dan bagi kalian yang udah subscribe, thank you banget kalian udah selalu dukung channel ini. Dan buat kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Pandi ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk VN di situ ya. Ya udah, nggak usah kelamaan lagi nih, langsung ya kita mulai ceritanya. Gue harus cerita dulu di awal ya. Ini bakal ada sangkut pautan sama KKN gue. Jadi gue dari kelas gue 2 SMK, itu gue kayak ngalamin gangguan spiritual di saat gue tidur. Itu gue sejenis kayak rep-repan gitu. Cuman ini gue kayak di atas satu tingkatnya dia. Jadi gue pernah pertama kali ngalamin ini di kelas gue 2 SMK. Gue lupa tahun berapa itu. Jadi gue balik nongkrong sekitar jam 1:30, 2:30 pagi lah.
gue balik nongkrong. Terus gue seperti biasa gue bersih-bersih ke kamar, tidur. Nah itu gue ngerasa kayak kok badan gue berat nih. Di awal badan gue berat, pas udah berat gue lawan, tiba-tiba masuk ke gue kebangun, tapi raga gue tidur. Sukma gue dibawa kemana-mana. Itu sosok yang pertama kali masuk ke gue, itu cewek. Tiba-tiba pas udah masuk tuh, tiba-tiba dia ya kayak ketawa-ketawa gitu. Tiba-tiba masuk nyamperin ke gue, udah Sukma gue dibawa kemana-mana sama dia, diajak main, dilempar-lempar atau diapain itulah. Pokoknya. Nah itu pertama kali tuh, gue pikir oh masih perempuan biasa kali ya, nggak terlalu parah lah. Nah ternyata itu setelah kejadian pertama itu gue hampir tiap malam ngerasa kayak gitu terus. Berulang. Dan sosoknya beda-beda. Oh iya. Sosok itu ada laki-laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada pocong juga ada. Nah itu salah satunya. Yang paling parah itu pas gue tidur siang. Sekitar jam-jam 2. Itu gue tidur di ruang tamu nih, di ruang TV. Gue tidur. Pas udah, biasanya kan gue ngerasa berat dulu nih badan. Ini gue nggak ngerasa apa-apa. Tiba-tiba masuk, itu udah ada pocong tidur di ban gue. Nempel gitu. Itu mukanya segini. Mukanya hancur banget, nahan semua. Nggak berbentuk lah, nggak karuan. Dan paling gue inget banget, dia ngejilat gua dari sini, pelipis, sampai sini dagu. Jilat? Nah, kalau kita kan manusia ngejilat tuh paling kan dari bawah ke atas. Kalau dia enggak, dari atas ke bawah. Begini. Lu bener-bener ngerasain tuh? Rasain banget itu, air liurnya, nanahnya nempel di sini. Itu paling parah. Terus tiba-tiba gua kebangun. Aduh, kenapa nih? Gua langsung buru-buru ke kamar mandi. Ke kamar gue ngecek takutnya ada bekasnya atau apa gitu. Karena kan mitosnya orang dulu katanya kalau dijilat gitu kan pasti ada bekasnya. Ternyata enggak. Ternyata gue bilang penyakit gue ini yang biasa. Nah disclaimer di awal gue nyebut ini penyakit ya. Karena gue nggak tahu. Sampai sekarang gue nggak tahu ini gue kenapa gitu. Nah berarti lu total udah berapa tahun ya sampai sekarang lu ngidap penyakit ini nih? Itu penyakit sekitar dari gue 2 SMK berarti gue lulus 2016. 2015. Itu. Dan gue nggak pernah cerita ke orang tua gue karena orang tua gue emang nggak percaya sama yang gini-ginian. Jadi percuma aja kalau gue cerita. Berarti orang tua lo skeptis banget ya? Iya, dia nggak paling lu kenapa, capean doang segala macam. Gue nggak pernah ceritain. Setiap gue tidur bang, gue ngerasain ini. Gue balik nongkrong sama tuh jam-jam subuh juga. Nah gue bisa kan tidur di kamar. Ini mungkin karena gue kecapean, gue tidur di sofa. Nah, pas gue tidur biasa tuh, badan gue udah mulai berat. Baru merem nih, badan udah mulai berat. Gue udah tahu tuh tanda-tandanya ketika ini mau masuk, pasti badan gue ngerasa kayak berat banget gitu, kepala pusing, berat. Itu sempat gue lawan, ternyata masih nggak bisa. Tak masuk, ya tiba-tiba ada gundurwo samping gue, gede gitu. Tiba-tiba dia ngangkat badan gue diputer-puter. Gue sampai, waktu itu gue capek banget, gue sampai bilang gini, udah dong gue capek. Itu semua bacaan udah gue baca, Al-Quran itu ada Al-Quran di meja tuh, sampai gue peluk tuh, itu masih nggak bisa juga, dia malah ketawa-ketawa doang. Dan nggak lama ya gue kebangun ya gitu, was-was langsung, deg-degan. Puncaknya nih, di tahun 2020, di kampus gue ada program KKN. Itu 2020 awal, bulan Januari. Itu gue KKN di salah satu desa Bekasi. Nama kecamatannya Tambelang, desanya nggak perlu gue sebutin lah ya. Itu Bekasi ujung lah. Emang akses ke sana aja itu pun susah. Gue harus ngelewatin parit dulu buat masuk ke desa gue nih. Terus gue ngelewatin parit dulu, jalan-jalan hancur. Aspal nggak sih? Enggak ya? Kalau untuk masuk kecamatannya aspal, tapi pas masuk desa itu enggak. Itu tanah semua. Itu sawah, gue ngebelah sawah dulu. Itu pun gue kaget, Bekasi ternyata sejauh ini loh, gue bilang. Ini masuk Bekasi juga, gue bilang. Ini lu rame-rame 30 orang naik motor berarti? 30 orang. Ada yang dianterin orang tuanya pas hari pertama. Ada yang naik motor. Kalau gue pribadi, gue naik motor. Oke. Dan lu berapa lama rencana KKN di situ? Itu program dari kampus kan 30 hari. Oke. Nah, pas udah hari pertama, sebelum hari pertama, gue survei dulu. H-2. Gue nyari-nyari tempat dulu di sana buat tempat tinggal. Pertama itu gue direkomendasiin sama lurahnya di tempat kontrakannya dia, pinggir jalan. Ternyata nggak, pas gue cek, nggak worth it.
Anak kamar sama kamar mandinya menurut gue ya kurang lah buat 30 orang nih, kapasitasnya kan nggak memungkinkan. Akhirnya gue ketemu sama RT, salah satu RT di sana, dia rekomendasiin nih, ada loh nih rumah satu di desa ini, di RT ini baru direnov. Dan dia juga udah ngomong, tapi ini udah terdengar udah ya beginilah, angker. Oke. Udah banyak kejadian di sana gitu. Ya udah Pak, gue bilang nggak apa-apa, ya udah kita cek dulu lokasinya. Pas nyampe lokasi, emang gue bilang nggak ada angker-angkernya nih. Orang rumah bagus lah, udah seperti BTN menurut gue, itu udah batu bata, udah tingkat bagus banget menurut gue. Rumahnya lumayan gede ya? Gede, lumayan gede. Pas gue masuk ternyata emang kapasitasnya muat nih buat 30 orang karena tingkat juga. Udah, akhirnya deal sama RT itu, udah deal-dealan harga juga. Gue balik tuh. Nah, pas datang hari H-nya pelepasan dari kampus, itu gue datang 30 orang ke sana. Pas hari H, nah kan disambut tuh sama lurah sana. Gue ke kelurahan dulu, disambut sama lurah sana. Pelepasan dari kampus, terus pelepasan dari lurah juga. Ya udah, akhirnya istirahat. Datanglah ke tempat gue tinggal nih, di kontrakan ini. Nah, si lurah ini tuh ngikut gue sama anak-anak buat ngasih tahu ini beginilah gitu. Datang sudah buka sepatu, buka tas, ini belum dikasih kunci nih. Dikasih kunci akhirnya sama yang si ibu kontrakan ini, yang jaga ibu-ibu. Kasih, nah ibu-ibu ngomong ke gue karena gue ketua umum di sana, akhirnya udah ngomong ke gue, ini tolong jaga aja, dia ngomong mulutnya dijaga, jangan macem-macem. Katanya dulu di sini ada perempuan, dia bekas pembunuhan. Dulu katanya diperkosa, dimutilasi. Dimutilasi? Iya, pinggangnya itu putus, tapi nggak putus utuh gitu, putus setengah doang. Dan dia dikubur di parit yang gue lewat itu. Lurahnya pun juga ngomong yang sama, ngomong begitu juga kan ke gue. Oh yaudah, ntar saya sampaikan ke anak-anak. Pas masuk, gue mikir nih, aduh, apa gue bisa nih di sini nih? Karena penyakit gue ini, gue sensitif. Pas gue tidur, apa gue kuat ya di sini? Cuman ya, udah lillahi ta'ala aja lah, gue jalanin aja. Hari pertama, hari kedua sampai minggu kedua itu aman, nggak ada apa-apa. Nah puncaknya pas minggu kedua itu hari pertama. Minggu kedua hari pertama tuh. Itu gue tidur. Jadi itu ilustrasinya ntar yang rumahnya ntar gue kirimin ke ini. Itu dia ilustrasinya di teras, ruang tamu, sama ada ruang kecil tuh buat naik ke tangga. Di situ ruangannya bisa buat tidur. Oke, itu ada fotonya ya? Ada fotonya. Oke. Sama dapur. Nah itu gue tidur. Pas minggu kedua itu, hari pertama gue tidur di situ. Di bawah tangga tuh, ruangan kecil itu gue tidur 2 orang. Gue tidur. Terus tiba-tiba gue kebangun nih, pengen ke kamar mandi. Kamar mandi gue bangun, kamar mandi teman gue masih tidur samping gue. Tidur, gue ke kamar mandi. Terus balik lagi. Terus gue tidur lagi nih, tarik selimut. Gak lama gue merem, tiba-tiba kebangun nih. Gak tahu kenapa kebangun, mata gue langsung ngeliat ke arah tangga. Jadi tuh ruangannya langsung papasan sama tangga. Jadi kelihatan gitu. Pas gue nengok ke atas, ada yang duduk. Gini. Duduk begini. Itu jubahnya panjang banget sampai bawah. Gue mikir, nggak mungkin bocah. Karena gue orangnya walaupun sensitif, temen gue orangnya berpikir positif terus. Mungkin kain lah atau apa. Akhirnya gue nggak peduliin tuh. Gue tidur lagi. Udah nggak ada apa-apa. Besokannya, kejadian yang sama, cuman ini lebih parah. Pas gue tidur, tiba-tiba gue kebangun, ngeliat atas lagi, itu ada yang jalan. Turun dari tangga, dari atas. Turun, pelan-pelan. Akhirnya gue bangunin teman gue, pas gue lihat, apaan sih nih, nggak ada apa-apa. Tadi gue ngeliat sosok di situ, demi Allah gue bilang, serius lu ngigo kali ya? Ya udahlah, nggak ada yang percaya juga, nggak gue gubris juga, ya udah gue tidur lagi. Itu hari ketiga, gue ngalamin hal yang sama lagi. Oke. Tapi ini lebih parah. Ini lu
hari pertama, hari kedua lu udah nanya belum sama temen lu yang itu kan lu kakaknya cowok-cewek campur. Nah itu udah lu pernah Jadi kalau nyoba nanya nggak? kamar cewek sama kamar cowok itu beda. Oke, itu gimana tuh? Kamar cewek tidur di mana, cowok tidur di mana? Kalau cewek tuh tidur di kamar kan ada 2 kamar. Cewek semuanya tidur di 2 kamar itu. Untuk yang cowok-cowok tidur di ruang tamu, di atas sama yang di bawah tangga itu. Oh jadi di atas tuh nggak ada cewek sama Nggak sekali? ada cewek. Cewek itu di Bawah kamar, semua? dia di bawah semua. Oke. Data pas hari ketiga itu gue tidur. Nah, gue udah disclaimer di awal nih sama anak-anak tuh, gue lupa tadi sebut di awal. Gue ngomong sama anak-anak, sama temen gue sih satu tuh dari Fakultas Informatika. Gue ngomong ke dia, tolong jagain gue tidur ya. Nah, gue jangan dibiarin gue tidur sendiri. Gue ngomong gitu, oh yaudah dia aman. Nah, pas hari itu kelar program kerja, kelar proker, makan malam, bersih-bersih, terus kelar meeting juga rapat. Dia langsung tidur tuh semua. Biasanya kan main-main game dulu. Ini nggak tahu kenapa. Mungkin pada kecapean program kerja, tidur. Dan nggak tahu kenapa temen gue ini tidur di atas. Gue ditinggal tidur di ruang tamu sendirian. Gue tidur, kebangun lah tuh 2:30, 2:30. Gue pikir emang bener-bener raga gue kebangun. Ternyata enggak. Penyakit gue kambuh. Oke. Masuk lagi ke gue. Itu tiba-tiba pas gue kambuh, itu pintu kebuka lebar. Ada cewek masuk. Itu cantik banget, asli cantik banget. Gue pengen banget ketemu dia lagi malah. Dia cantik banget, tiba-tiba ngebangunin gue, ngajak gue ke dapur, nggak ke dapur, ke tangga itu. Ngajak gitu ke tangga, terus tiba-tiba gue ditegur. Negornya tuh kayak bibir gue dipukul. Tak. Tampar Iya, gitu ya? sambil ketawa dia. Tak. Sambil ngomong, mulutnya dijaga, sambil senyum-senyum gitu. Oh iya, maaf. Emang tuh waktu pas 2 minggu itu, gua akuin ya, itu gua ngomong nggak dijaga, gua ngomong kasar banget lah, ngomong inilah, ngomong itulah, tanpa gubris sama announcement sama yang dikasih sama ibu-ibu sama lurah di awal tuh, itu nggak gua hiraukan. Akhirnya gua ditampar sama dia, ditegur gitu sambil gua tanya, emang kamu siapa? Dia cerita, saya penghuni sini, letak saya ada di tangga. Penghuni sini ada 3, 1 nenek-nenek, 1 pocong, dan saya. Nah, letak saya itu di tangga, sama nenek-nenek di dapur. Nah, pocong ini ada di teras. Oke. Nah, berarti gue pikir, oh berarti 2 hari kemarin ini dia toh, yang gangguin gue di tangga. Oh ini dia, gitu kan. Akhirnya dia ngomong, gue tanya, kamu siapa? Nah, gue nggak tahu, gue lupa tuh, gue nggak nanya namanya. Pas dia bilang, saya korban pembunuhan dan pemerkosaan. Dia bilang gitu? Iya, saya diperkosa, terus saya dimutilasi, dan saya dipotong, dipenggal, atau digorok, atau lupa. Putus, teman nggak sampai putus banget. Oh setengah gitu? Setengah, cuma masih pas dikubur masih bisa disatuin. Oke. Dan saya dikubur di parit. Langsung tuh, wah anjing, ini cerita yang di awal gitu, sama ibu-ibu sama lurah tadi. Temen gue mikir, kenapa baru masuk sekarang gitu? Kenapa baru 2 minggu? Lu nanya nggak penyebabnya apa sama si sosok ini? Penyebabnya apa gitu dia dibunuh dan diperkosa itu? Nah, gue nggak tahu deh itu. Pokoknya dia cuma ngomong saya diperkosa, terus saya dimutilasi, pinggang saya putus, setengah putus gitu. Nah, dikubur di paritnya. Jadi itu paritnya itu pintu masuk ke desa itu, ke RT itu. Itu jalanan kecil, parit, sawah gitu, sawah kanan kiri. Itu ada jembatan, nah saya dipendam di bawah jembatan kecil itu. Ada udah, akhirnya udah ngobrol-ngobrol, terus dia ngasih ngomong ke gue ada kesan-pesan, ini yang gue bilang di awal tadi. Dia ngomong, tolong kasih pesan ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan ke depan udah nggak ada lagi kasus bullying, kasus pemerkosaan sama kekerasan seksual. Dan tiba-tiba seketika gue kebangun. Itu salah satu pas kejadian gue KKN. Nah, setelah kejadian itu ternyata emang berurut terus nih kejadiannya. 2 minggu aman, tapi 2 minggu terakhir ada terus mistisnya nih. Gue bilang. Nah, kejadian setelah itu ada teman gue cerita, cewek, dia biasa sholat tahajud malam. Itu gue lupa hari keberapa, di minggu keberapa, pokoknya minggu kedua terakhir. Dia ngomong ke gue, katanya gue pas gue sholat tahajud terus sekitar 11:30 atau 11:30 gitu, sama dia ke dapur, bayar wudhu,
Pas ngelewatin tangga, itu ada sosok cewek berdiri sama apa yang gue alamin. Itu jalan dari atas sampai bawah pelan-pelan. Cewek. Dan itu mukanya setengah hancur, setengah putih. Oh, beda. Nah, gue nggak tahu tuh. Sama yang gue, kok beda? Gue bilang, apa emang ada banyak? Apa emang wujudnya berubah-berubah? Gue nggak tahu. Ya udah tidur, dia sholat tahajud, nggak dirawatkan lagi sama dia bebas. Sama dia, udahlah, gue tidur. Besokannya lagi, ini minggu-minggu terakhir nih, minggu keempat. Besokannya lagi, ini yang kejadian yang gue digangguin tuh, yang dia datang ke gue, penghuninya, ini gue keep bang. Gue nggak mau kasih tau dulu, karena gue pikir, jangan dulu deh. Mungkin pas di akhir baru gue kasih tahu. Nah ini yang gue ceritain ini dia udah cerita pas di akhir. Oh gue ternyata juga digangguin di minggu sekian. Okay. Nah ini makanya gue ceritain. Jadi pas gue minggu-minggu terakhir itu, karena gue ketua umum, anak-anak minta izin balik semua sama gue. Ya udah, it's okay. Gue minta 20 orang balik, 10 orang standby. Dan gue termasuk kan 20 orang itu. Karena emang gue belum balik-balik nih, udah 3 minggu. Ngambil pakaian dulu, ngambil konsumsi buat stok sama seminggu ke depan. Akhirnya gue balik. Jadi itu di kontrakan cuma ada 10 orang. Itu kalau nggak salah ada 4 cewek, 6 cowok. Nah teman gue ini, pas gue balik, dia ngomong ke gue, katanya pas malam-malam tuh nih gue digangguin. Pas apa? Ini gue nggak tahu mimpi atau bukan ya katanya. Pas gue ke dapur, itu ada nenek-nenek, dan tiba-tiba semuanya berdarah di. Itu dapur posisinya darah semua kayak banjir. Bener-bener kayak banjir, sehari darah semua. Terus tiba-tiba gue jatuh, gelap, tiba-tiba gue dibangunin sama karena temen gue cewek nih sering sholat tahajud, gue dibangunin sama dia. Kata, weh bangun, nggak kenapa. Dia digangguin kayak gitu. Tiba-tiba darah semua, banjir katanya. Gue nggak tahu tuh, tiba-tiba tuh dapur, yang kamar di bawah tangga sama ruang tamu itu darah semua, penuh. Tuh gue kaget katanya. Ya udah, keep dulu aja, jangan sama anak-anak. Oh, bisa dia pingsan tuh ya? Tiba-tiba dia gelap, nggak tahu kenapa tiba-tiba dibangunin sama si cewek yang sering sholat tahajud ini. Lagi geletak di dapur itu. Katanya. Ya udah, pas minggu terakhir juga nih, ini gue program kerja lagi. Habis program kerja, meeting, makan, udah ngobrol-ngobrol nih, nggak langsung tidur. Itu gue ada tamu bang, dari desa sebelah. Karena emang desanya kan deket-deketan. Sekitar 15 menit, 10 menit lah mau main ke desa. Itu desa sebelah, kampus gue juga, kakaknya di situ juga. Main ke desa gue, nih main, ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Nah, ada tuh temen gue, fakultas teknik tuh, itu dia emang sensitif orangnya. Sama ada temannya juga orang pintar, emang bisa ngobatin katanya, cuman gue nggak tahu lah. Nah, ngobrol-ngobrol terus kejadiannya sekitar setengah tiga pagi. Ngobrol, itu tiba-tiba teman gue yang sensitif ini ngeliat mulu nih ke arah pintu teras. Lihat, nah teman gue udah ngomong, deh jangan diliatin, karena emang udah tahu di situ ada. Terus gue juga udah ngomong ke dia, udah jangan dikubur, sudah lanjutnya ngobrol. Nah dia batu, ngasih diliatin, terus tiba-tiba dia berdiri, malah disamperin. Samperin tuh, jadi kan pintu, sini ada buat token, meteran token. Itu tiba-tiba bunyi. Beda tuh, kalau bunyi token habis sama bunyi token dipencet, lu tahu kan bedanya? Beda. Beda kan? Ini token dipencet, tit, itu angkanya 777 terus. 7. Ini tadi, ini teman gue nih. Ini MCB-nya itu. Iya, MCB-nya. Sama dia dipantengin gini. Diliatin, bunyi 7 terus tuh. Tiba-tiba dia lompat sendiri. Serupan. Gue bilang, kenapa nih? Gue setrika refleks, langsung gue peluk. Masih tuh ngelawan. Lu tau lah kalau orang kesurupan pocong tuh, itu susah buat dikontrol. Dia mental-mental. Angkat-angkat sendiri itu badannya. Lompat sampai ke dalam, keluar. Itu gue tahan, tiba-tiba teman gue bangun. Digini nih, jidatnya. Sama dia, dibaca-baca apa. Udah, adem lagi. Jadi dia diri depan token, nggak ngapa-ngapain, diri aja gitu. Tokennya mencet sendiri. Iya. Dia di tangan dia begini. Gue bilang nggak mungkin dong dia yang mencet gitu. Terus sebelah angkanya juga 77 terus. 7 semua ya. Nah, itu gue nggak tahu itu angka apa itu. Ada lompat sendiri. Ada diobatin sama teman gue. Udah dia balik ke tempatnya. Terus katanya juga sampai sana
dia kesurupan lagi. Cuman Cuman nyampe sono, iya. nyampe desanya dia. ikut lagi, cuman nggak tahu ini sosok yang beda katanya. Ya udahlah gue bilang. Udah gue tidur di ruang tamu tuh rame-rame sama anak-anak. Itu 3:30 token bunyi lagi bang. Dipencet lagi 777. Cuma gue bilang sama anak, udah jangan digubris. Karena di tempat gue tuh emang nggak ada yang bisa ngobatin sama sekali. Gue pun juga. Terus itu yang denger rame itu? Rame. Token itu? Rame. Ada berapa orang waktu Itu cowok semua yang di luar. Yang lagi di luar? Iya di ruang tamu cowok semua itu bang. Udah sekitar 3-4 orang lah bangun. Gue 777 terus pencet. Terus gue cek beneran nggak 7. Akhirnya udah gue tutup. Udah jangan digubris biarin aja. Udah tidur lagi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi terus udah pas di akhir minggu terakhir aku sampein lah apa yang kejadian ini semua di minggu-minggu kedua terakhir ini aku sampein. Aku bilang gue begini loh, gue begini. Itu aku sampeinnya pas di hari terakhir mau balik. Balik lah. Itu ada acara makan-makan. Terus sama gue sampein lah tuh ternyata gue begini. Nah, akhirnya baru pada speak up semua tuh bilang ke gue. Oh iya. Iya, gue juga begini di. Itu yang gue ceritain tadi. Oh ya udah gue bilang ya udah sebelum kita balik gue bilang kita sholatin dulu aja nih tempat. Ibarat kata kita datang baik-baik, keluar juga harus baik-baik. Dan yang paling kencang di otak gue tuh gue mikir jangan sampai ini ngikut ke gue. Karena gue mau baik-baik lah keluar dari sini. Akhirnya gue sholatin, terus gue juga minta tolong doain penghuni sini ya, gue bilang. Semoga ya amal ibadah terima di sisinya gitu kan. Terus gue balik, udah selesai. Pelepasan dari lurah juga, alhamdulillah nggak ada apa-apa itu. Selesai nih KKN kan. Itu H+4 KKN. Itu baru gue mulai cerita ke teman-teman gue. Cuman nggak semua, gue pilih-pilih aja. Karena menurut gue, buat apa gue tahan? Karena ada pesan positif yang harus gue sampein kan. Iya gitu. Sama salah satunya ke lu juga nih bang. Tadinya kan pengen kotan teman, karena ada platformnya nih buat gue bersuara, ya udahlah gue sampein aja. Karena kan apa yang dia pengen begini toh. Gitu. Iya. Oke. Dan emang cerita-cerita KKN ini banyak banget ya. Gangguan-gangguannya. Yang ngalamin juga banyak termasuk lu nih. Temen-temen lu juga sampai sekarang masih ada nggak yang ingat semua segala macam? Masih gue jamin masih baru ingat. banget ya? Iya, karena kan masih 2020 tuh. Masih baru. Masih hangat banget. Oke nih Bang Pandi nih, dari cerita lu ya mungkin emang udah gila sih itu. Banyak banget yang ngalamin, nggak lu doang sendiri dan emang temen-temen lu juga banyak yang ngalamin ya. Iya. Apalagi gue merinding yang itu tuh, yang token tuh. Itu pun gue kaget, tiba-tiba ya berdiri sama dia disamperin, tiba-tiba lompat. Itu nggak mungkin error. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin error. Gue juga baru pertama kali nih ngeliat orang kesurupan pocong. Gue nggak selama ini ngeliat di YouTube doang. Gue kira bokis, bohongan kali. Apa emang kayak gitu? Dan ternyata emang bener, orang kesurupan pocong itu nggak bisa dikontrol. Itu udah lompat-lompatan nggak tahu arah. Lompat nggak jelas. Nah, terus gue mau nanya nih Bang, dari cerita lu nih, ini kan lu KKN. Waktu itu lu KKN lu ngapain aja sih di situ? Program lu? Tadi lu program gue ya. Belum ceritain kan? Itu program gue yang pertama. Jadi itu nih program gue ada perubahan di 2 minggu Bang. Jadi program yang dari pihak kampus gue sama DPL gue tuh beda. Kampus gue pengen ini, DPL tuh kayak dosen pembimbing lapangan. Itu DPL gue pengen gini, kampus gue pengen ini, beda gitu. Akhirnya pas gue 2 minggu pertama itu gue ngejalanin program kerjaan dari DPL gue. Itu sensus penduduk sama kerja bakti. Itu doang. Dan sensus penduduk kan itu desanya kan masih kesekat-sekat sama sawah. Jadi kalau untuk RT ke RT-nya itu agak jauh. RT 1 di mana, RT 2 di mana, RT 3 di mana itu jauh banget. Itu sekitar 10 menit lah. Harus pakai kendaraan, nggak jalan kaki. Itu makanya memakan waktu. Gue bilang bakalan sebulan lebih nih sensus. Gue bilang untuk sensus doang. Akhirnya berjalan 2 minggu. Nah dari warek gue tuh wakil rektor gue datang ada kunjungan di minggu kedua KKN. Nah dia minta, ditanya tuh gue sebagai ketua umum nanya ke gue program kerjanya apa aja.
kita cuma ada sensus penduduk Pak sama kerja bakti itu doang. Nah, akhirnya dia komplain kenapa cuma ini doang, entah malah nggak berdampak ke buat orang-orang di sekitar. Tapi ini tugas dari DPL kita Pak, udah ganti aja. Nah akhirnya minggu kedua tuh gue ditugasin, gue rapatin sama anak-anak mau program kerjanya apa, terus gue follow up juga ke DPL gue, dan juga alhamdulillah di ACC. Akhirnya gue ganti renovasi madrasah, terus sama kerja bakti, sama sensus penduduk. Jadi ditambah renovasi madrasah sama kerja bakti sama penghijauan lingkungan. Oke. Itu untuk program kerja gue. Nah ini gue ada yang mau gue tanya lagi nih Bang. Tadi kan sebelum lo nyari-nyari rumah nih, itu kenapa sih Pak Lurah sama ibu kontrakannya ini kok gamblang banget gitu bilang ke lu ini rumah bekas pembunuhan dan pemerkosaan? Itu dia. Bukan kayak gitu, harusnya dirahasiain ya. Makanya gue sempat bingung tuh, kok kenapa se-open ini gitu. Harusnya kalau emang ada tamu mau apalagi mau nginep nih 3 bulan di sini loh, lu mau ibarat kata ini 30 orang tuh mau jadi warga lu selama 1 bulan. Kenapa harus diceritain mistisnya gitu di awal? Nah ternyata pas gue alamin, pas gue jalanin, gue nebak dapet jawaban. Oh ternyata emang warga sini emang mistisnya masih kuat. Oh. Itu masih kuat banget. Jadi emang udah terkenal itu. Itu Bang, di setiap rumah di desa itu, di setiap rumah itu ada penangkal teluk di depan pintunya, ada bungkusan hitam. Bentuknya hitam aja gitu? Di hitam, plastik hitam. Oh. Itu digantung. Itu pas gua sensus, itu gua perhatiin itu masih ada. Di setiap rumah ada? Satu lagi ada. Jadi itu teman gua ngomong ke gua juga nggak tahu, gua percaya nggak percaya. Itu setiap dia keluar, beli rokok di warung depan, jadi itu kan ngelewatin sawah juga tuh. Itu setiap jam-jam, masih setengah 10, setengah 11 itu banyak helikopter lah nyebutnya. Bola api. Oh. Katanya banyak. Itu makanya gue bilang di daerah situ pun juga daerah situ jadi sebelah desa gua kontrakan gua rumah sebelahnya tuh langsung musola. Itu musola jadi satu sama madrasah, dan anak-anak madrasahnya rata-rata itu masih kuat banget sama yang namanya mistis. Narik keris lah, narik inilah. Cerita ke gue tuh, kadang tiap malam main ke tempat gue sambut karena emang warga segitu, gue sambut, dia cerita-cerita. Oh ternyata emang, makanya gue dapet jawaban. Oh ternyata emang warga sini masih percaya banget sama hal-hal kayak gitu. Gila, ternyata masih kental mistisnya. Itu dia. Gue juga nggak tahu. Nah itu sampai sekarang masih ada nggak sih rumahnya? Masih, karena emang baru direnovasi. Nah waktu lu nggak pengen tinggal di situ nih, lu tahu nggak dapet info nggak rumah itu udah kosong berapa lama? Semenjak yang si itu meninggal? Kayaknya nggak dapet ya. Nggak dapet info. Gue cuma dapat info dari ibu-ibu itu nih baru direnovasi. Dan pun gue dapat info sama sebelum gue masuk, gue dapat info juga sama anak-anak madrasah ini. Dia ngomong ke gue, ini pas baru direnov mas, itu pas kuli-kulinya tidur aja. Jadi depannya itu kober bang. Kober tuh? Kuburan. Oh kuburan ya? Nah, cuman kuburan yang udah ketutup ilalang. Jadi nggak kelihatan, ilalang panjang gede gitu. Itu kober. Nah katanya ngomong ke gue, pas tidur malam-malam, itu 2 kali itu kuli itu dipindahin tidurnya. Buset. Tiba-tiba di kober, tiba-tiba di musola. Itu masih gue, ya udahlah gue hiraukan. Nggak gue tanggepin banget. Takutnya kalau gue ceritain sama anak-anak yang ada ntar malah karena udah mepet waktunya buat pencarian tempat tinggal, udah mau nggak mau gitu. Gue lanjutin akhirnya. Nah Bang Pandi, setelah lu KKN nih, ada nggak sih dampak yang lu rasain gitu pas lu pulang? Berdampak apa sama diri lu dan emang apa ada yang lu dialamin teman-teman lu nggak, lu denger nggak? Terutama diri lu lah yang dialamin sama diri lu sendiri. Itu banyak banget bang. Itu jadi setelah gue KKN kan gue buka usaha nih di salah satu kontrakan, bukan kios. Itu di situ banyak banget kejadian yang berkesinambungan sama selama gue KKN. Oh, jadi lu pulang dan lu banyak ngalamin kejadian-kejadian horor di kosan lu. Justru malah lebih parah di kos-kosan ini. Sampai gue berobat ke orang pinter. Oke, jadi lu
selesai KKN lu balik ke kos dan lu banyak banget yang ngalamin kejadian horor. Banyak banget. Dampak dari KKN ini juga. Iya, justru malah antar jawaban yang gue alamin di KKN ini terungkap setelah gue KKN di kos-kosan ini. Oh, itu terungkap semua di situ. Anjir. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, panjang juga ya. Panjang banget. Nanti ceritanya bakal kita lanjut di part kedua ya, di kos-kosan Bang Pandi ini. Pokoknya sahabat lonceng tunggu aja cerita kedua dari Bang Pandi ini di kos-kosannya. Jangan sampai kelewatan nih. Oke, tunggu aja. Oke Bang Pandi, kan lu ada usaha nih, usaha sepatu lu tadi lu bilang. Iya. Nah itu usaha sepatu gimana tuh Bang? Jadi kita menyediakan jasa shoes cleaning sepatu. Buat sama tas juga bisa, dompet juga, topi juga. Oh tas bisa ya? Tas bisa. Repair bisa? Bisa. Tas. Untuk repair tas kita ada mitranya. Untuk dompet juga kita ada mitranya. Oke, namanya apa tuh Bang? Nama ini? Untuk yang gue pegang ini ada di IG-nya ada di @queenshescleaningpup. Oke. Nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi buat temen-temen nih yang mau bersihin sepatunya, tasnya segala macam. Pokoknya langsung klik aja linknya di situ ya. Itu bisa dikirim juga nih? Bisa kita menyediakan jasa pick up dan delivery. Oh. Untuk daerah Bekasi Utara dan sekitarnya kita free antar jemput. Tuh coba. Ya langsung aja diklik linknya, nggak usah pakai ragu lagi ya temen-temen. Oke, thank you banget nih Bang Pandi udah berbagi pengalamannya pas KKN nih. Sama-sama. Horor sih asli. Gue jadi lumah. Kacau. Oke, buat sahabat lonceng yang ingin datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Pandi ini, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Kalian bisa langsung DM aja cerita kalian berbentuk voice note ya. Oke, akhir kata gue Gilang Aditya izin pamit, Bang Pandi juga izin pamit. Bye-bye.